Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang tugas asinkronus hari ke-13, blended learning. Yang kedua, yang kita harus mencari dulu sumber best practice pelayanan publik berbasis Getsi, dan kita sudah mendapatkan sumbernya berupa artikel berita dan tayangan video yang nanti akan kita tampilkan di layar, tapi kita tidak akan secara full. Dari sumber video berita tersebut nanti setelah kita lihat bahwa terjadi bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Ratu, tepatnya di Kampung Kebun Kalapa dan Kampung Cijambe, bahwa bencana tersebut diakibatkan karena hujan deras dan tumpukan sampah. Akibatnya banyak rumah warga yang rusak atau terdampak dan jembatan yang putus. Tim evakuasi Tagana, BPBD, dan yang lain bersinergi dengan masyarakat, terjun langsung mengevakuasi para korban dan pasca bencana tersebut, Wakil Bupati Sukabumi langsung datang meninjau bersama camat, lurah, dan stakeholder terkait untuk memberikan bantuan berupa sembako dan bahan dasar yang lain yang dibutuhkan. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara kenal apa saja unsur Gensi yang ada di sumber video tersebut, supaya kita bisa mencontoh hal terobosan inovasi terkait dengan pelayanan publik. Mungkin silakan Pak Rio, silakan ditayangkan videonya. Setelah itu kita berdiskusi. Wakil Bupati Sukabumi tinjau langsung lokasi terkena bencana di Kelurahan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang yang melanda Kampung Kebon Kalapa RW 08 dan Kampung Cijambe RW 17, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu, pada Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Wawan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Camat Palabuhan Ratu Deni Yudono, dan Lurah Palabuhan Ratu Yadi Supriyadi. Banjir bandang, pada Kamis 6/3 terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan dan tumpukan sampah. Akibatnya, beberapa rumah warga mengalami kerusakan, dan infrastruktur jembatan di wilayah tersebut terputus. Wabub Andreas menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah yang menimpa warga Palabuhan Ratu. Kita melihat ada beberapa rumah yang tergerus akibat banjir bandang. Hari ini, kita menyaksikan langsung banyak duka di beberapa titik wilayah Palabuhan Ratu, ujar. Baik. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera pulih, tambahnya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini tengah melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang terdampak serta mengupayakan bantuan darurat, termasuk bahan makanan dan perlengkapan dasar lainnya. Hari ini juga kita menyerahkan bantuan sembako dan perlengkapan dasar lainnya, pungkasnya. Di sela-sela peninjauan lokasi bencana, Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak. Lurah Palabuhan Ratu, Yadi Supriyadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Wakil Bupati Andreas yang telah menyempatkan diri mengunjungi warga terdampak cukup parah, di antaranya di RW 20, agar tidak ada warga yang terlewat dalam penerimaan bantuan, ujarnya. Surantai ya? Kak Surantai itu. Air bantaran sungai, ya pastinya banyak ini banyak luka yang kita lihat hari ini. Mudah-mudahan kita tetap. Mungkin cukup saja videonya. Ya, ya kita setelah melihat tayangan tersebut, kita akan berdiskusi, memberikan tanggapan, cara mereka bagaimana membantu dan mengevakuasi dan lain sebagainya, sebagai nantinya contoh terobosan inovasi buat kita dan bisa diterapkan di kewilayahan kita. Maka untuk tanggapan yang pertama, silakan Bapak-bapak, kita mulai diskusinya.
Ada suara saya? Ada. Oh, mangga tuh open mic we. Diskusi bebas diskusi. Izin. Oke tuh, Mangga Pak Budi, mangga. terima kasih. Mungkin saya ingin berpendapat terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi, bahwa mengenai Itsujetsi tadi benar bahwa pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan ya, kecamatan kelurahan, pemerintah dari Sukabumi sudah bergerak cepat menangani eh, apa korban bencana alam, karena itu merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Salah satunya mungkin dengan tadi langsung turun ke lapangan, itu adalah salah satu upaya atau mungkin suatu bentuk inovasi yang eh, cepat tanpa menunggu anggaran ada tentunya ya, dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa menyalurkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Yang lain mungkin mau bisa eh, menanggapinya gitu kita melihat dari tayangan video tersebut. Izin. Mangga Pak Ramdhani, mangga. Ya, nambah sedikit tambahan. Pendapat saya eh, melihat dari adanya video yang ini, saya apa dibilang dengan tim BPBD, tim Damkar, Rescue, Pol PP, Kelurahan, dia sangat sigap untuk siaga untuk dari bencana alam ini. Dia langsung turun ke lapangan, membantu korban bencana alam. Alhamdulillah itu artinya tim yang ini dari pihak-pihak teknis ya, Pak, yang di Pemda seperti Damkar, BPBD, Pol PP, terus kelurahan setempat, kecamatan, kepeduliannya sangat tinggi Pak dengan adanya bencana ini. Tidak melihat anggaran yang ada yang turun gimana, ya ini tanggap daruratnya cepat untuk pelayanan publik. Paling gitu Pak. Tambah. Ya, terima kasih Pak Ramdhani. Mungkin Pak Ahmad, Pak Yadi, Pak Rio, dan yang lainnya bisa menanggapi gitu tayangan video tersebut sebagai apa dasar gitu kita apa namanya menjadikan gitu, Izin, tugas Pak, kelompok ini. Pak Ketua kelompok, izin kalau memang bisa kita lihat dari tadi tayangan video terkait penanggulangan ataupun penanganan bencana melalui pendekatan GEDSI mungkin ya, kita khususnya ke GEDSI. Ya. Di situ memang tidak ada diskriminasi Pak ya dalam rangka pemberian bantuan, itu sudah merata, terlihat semua korban bencana sampai sejauh ini tidak ada komplain, yang semua dapat ditangani. Kemudian yang kedua, adanya inovasi, mungkin di situ terlihat kolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder, baik itu dari unsur pemerintah, dari unsur pengusaha, media juga berperan di situ. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rio. Mungkin bisa dari Bapak-Bapak ada yang menambahkan unsur-unsur GEPSI yang ada di sumber video, mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang tidak ada kesenjangan atau keadilannya sangat sangat dilihat lah gitu dari tayangan video tersebut, bisa menyebutkan karena bahwa kemahan gitu untuk korban bencana dan lain-lainnya kita memang harus diutamakan, dikedepankan, jangan dulu melihat apa namanya secara prosedural, tetapi langsung cepat dan tanggap dalam menanggulangi bencana secara bersama-sama. Jadi supaya para korban dan lingkungan pun bisa terselamatkan dengan cepat dan baik saja. Mungkin menambahkan juga Pak, dikit.
Mangga bebas bebas Pak diskusi ini bebas dengan terlalu formal juga. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada kondisi bencana itu tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan terutama ya itu sudah sangat baik sekali karena saat bencana itu dilibatkan terutama di bidang kesehatan ya. Dan kesehatan juga kita dibuatkan posko layanan. Karena yang terdampak bencana itu betul tadi bahwa itu tidak melihat status sosial, agama, kemudian juga mungkin gender dan sebagainya. Karena saat bencana semua itu korban dan perlu kita bantu. Nah, dengan langkah-langkah tadi salah satunya mungkin kalau kami di bidang kesehatan itu berkolaborasi dengan pemerintahan setempat untuk membuat posko kesehatan, layanan kesehatan untuk masyarakat yang terdampak dan kita menerima semua tanpa oh ini mah KIS, oh ini mah umum tidak ada. Pada saat bencana semua berikan layanan gratis seperti itu. Ya, betul, betul. Bagaimana Tambahan ini? gini juga, Pak. Mangga, mangga Pak Yadi, mangga bebas, bebas Pak Yadi. Ayo. Tentunya dalam hal ini yang menginspirasi kita terkait khususnya dari kesehatan, terus rumah sakit kita udah sepakat bahwa yang terdampak bencana itu biaya di spesial buat pelayanan buat kita untuk semuanya teman-teman di wilayah maupun di dinas dan di badan. Itu aja sih inspirasi buat kita ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yadi. Izin Pak, tambahkan. Mangga Pak Risman. Mangga. Jadi kalaupun memang dilihat dari tayangan tadi, memang itu sudah menjadi satu dasar ya. Artinya dasar kebutuhan setiap manusia ataupun setiap warga negara haknya sudah dipenuhi oleh apa namanya oleh pemerintah lah dalam hal ini ya. Jadi pemenuhan hak dasar. Suaranya kecil Pak. Sekarang gimana Pak? Ya, coba. Ya, jadi saya sangat setuju sekali dengan tadi melihat tayangan video tersebut. Artinya hak dasar setiap warga ataupun hak dasar warga yang terdampak banjir tadi yang ada di Pelabuhan Ratu itu sudah dipenuhi gitu sebagai hak dasar warga dan warga negara lah gitu pada umumnya. Jadi tidak dilihat ini siapa, dari mana, ataupun suku apa, ras apa. Saya sangat setuju sekali gitu. Cuman artinya pemerintah dalam hal ini, kenapa tadi Pak Wakil Bupati ataupun Pak Lurah, Pak Camat, dan stakeholder lainnya turun, ingin memastikan bahwa warganya itu tidak ada kekhawatiran negara hadir di situ gitu, kebutuhan pangannya ataupun tanggap daruratnya terpenuhi tanpa harus menunggu dari uluran ataupun bantuan bantuan dari pusat gitu. Itu salah satu bentuk juga Pak, kalau menurut saya, menurut hemat saya ya, pandangan saya ya gitu. Yang berikutnya memberikan rasa keadilan juga gitu bagi mereka yang tertimpa bencana ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Betul Pak Risman. Ya, sama-sama. Ya mungkin kalau tidak ada lagi tanggapan, yang memang tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan, kita berdiskusi tentang tema yang kita bersumber dari tayangan video, ya disebutkan yang kita berarti best practice itu ya video yang bagus lah buat dicontoh buat kita di wilayah kita apabila terjadi seperti hal tersebut ya harus seperti itu minimal maksimalnya lebih bagus lebih bisa bisa lebih itu lebih bagus lagi gitu sampai wakil bupati dan stakeholder yang lain dan sampai ke bawahnya itu cepat tanggap dan akhirnya masyarakat yang terdampak pun ya yang terkena bencana pun ya tidak merasa khawatir dan merasa mereka memiliki keadilan yang sungguh-sungguh gitu. Jadi intinya
memang di video tersebut layaklah buat kita sebagai ASN ataupun pelayanan publik untuk berinovasi lebih dari itu, lebih bagus. Itu mudah-mudahan sebagai gambaran buat kita ke depannya untuk hal-hal yang baik. Itu saja, mungkin kalau tidak ada tambahan kita tutup saja diskusi ini. Bapak gimana? Selesai saja? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Cukup, Ya. cukup, Pak. Ya, kalau sudah cukup, mari kita tutup diskusi kita dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita masuk wabarakatuh. apaan lagi?